والسابق رضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الكريم ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العالمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يضيق رسول الله جاءك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تطمئن زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صل على محمد اللهم صل عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sama-sama kita hormati beberapa orang yang sudah bermanfaat dan saya sekalian. Saya hormati Bapak-bapak yang baik, Bapak-bapak yang saya hormati Bapak-bapak semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini. Kita akan mengkaji kitab Bulughul Maram mengenai kitab siar, kitab mengenai siar. Kalau di buku halaman 156. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa
siam atau saum. Saum lebih umum. Segala sesuatu upaya untuk menahan namanya saum. Inni nadartu lirrahman sauman. Ada Maryam binti Imran. Aku bernadar kepada Allah yang Maha Pengasih untuk menahan diri untuk tidak berbicara. So, lebih umum. Segala sesuatu menahan diri dari segala hal yang lebih spesifik itu namanya saum. Sedangkan siam itu menunjuk pada sesuatu yang lebih khusus yang ada kaitannya dengan ibadah. Jadi kalau menurut syariat agama Islam atau menurut syarat, siam itu adalah menahan diri untuk beribadah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari makan, minum, dan berhubungan suami istri dari semenjak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Itu siam. Bahasa Indonesianya puasa, menyerap dari bahasa Sanskerta. Sanskerta bahasa itu. Jadi papasan, dari katanya papasan. Sama maknanya pun menahan diri untuk mendekatkan kepada Tuhan. Papasan, bahasa Sanskerta diserap ke bahasa Indonesia jadi puasa. Kalau Islam ikut-ikutan bahasanya puasa juga. Bahasa syariat itu adalah siam. Lagi apa? Lagi siam. Kalau saum lebih umum, boleh digunakan untuk apapun, yang penting kita menahan diri dari segala sesuatu yang lebih spesifik. Misalkan, kenapa Bapak ngomong dari tadi dari saum? Ini menahan diri untuk tidak berbicara. So, kalau siam lebih ke menahan diri dari lapar, dahaga, dan keinginan untuk bersyahwat dengan istri dan segala hal yang mendatangkan saum itu sendiri. Kita siam, saum. Kita sepakati saja kita bahasanya saum siam ya. Tapi susah untuk kebiasaan puasa. Baik, kewajiban puasa ini dimulai di tahun kedua Hijriah. Jadi kalau ada ayat yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Udah tuh ayat sampai situ dulu. Pas pertama turun. Itu turunnya di tahun ke-2 Hijriah, bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban sekarang ini itu turun tuh ayat itu. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian saum berpuasa sebagaimana telah kami wajibkan kepada orang-orang terdahulu supaya kalian bertakwa. Pada awal-awal Nabi SAW datang ke Madinah, itu saumnya itu 3 hari setiap bulan. 3 hari setiap bulan. Baik Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Haram. Itu saumnya itu setiap bulan 3 hari. Makanya ada kata-kata ayyam ma'dudat, 3 hari. Dan diwajibkan pula pada saat itu saum di tanggal 10
bulan Muharram. Istilahnya adalah saum Asyura. Ya, tanggal ke-10 atau hari ke-10 bulan Muharram dulu itu wajib saum itu. Ketika belum diwajibkan saum di bulan Ramadan. Kemudian ayat yang lainnya turun untuk menegaskan kapan harusnya puasa, baru ayat ma'dudat maka minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu. Dulu itu saum di bulan Ramadan boleh pilih, boleh melaksanakan, boleh tidak. Yang tidak saum diganti dengan fidyah. Wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi yang merasa berat untuk melaksanakan siam, maka gantilah dengan fidyah. 1 hari puasa, maka bayar fidyah untuk bisa menanggung 1 orang miskin makan seharian itu. Itu bahasanya. Boleh milih dulu. Kemudian ditegaskan lagi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asyhara falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ditegaskan lagi bahwa yang boleh fidyah itu adalah, nanti kita bahas, ada 3 golongan. Dan ada ibu yang hamil atau menyusui misalnya. Ada orang tua yang memang betul-betul tidak mampu untuk melaksanakan saum. Ada yang memang kerja berat, yang kesehariannya memang dia berat sehingga tidak mampu untuk melaksanakan saum. Jadi ada pembahasan juga. Dulu pun saum ini agak berat dilaksanakan. Karena apa? Karena asal belum tidur masih boleh makan, minum, berjima dengan istri setelah maghrib itu. Ya, maghrib kan buka tuh, itu masih boleh makan, minum, hubungan suami istri. Tapi kalau tidur atau ketiduran udah nggak boleh lagi tuh sampai besoknya lagi fajar. Jadi istilah kata nggak ada sahur, nggak ada sahur. Jadi asal bisa tidur aja, udah besoknya lagi ketemu dengan, nah saumnya itu dimulai ketika dia tidur sampai ketemu lagi besok ketika matahari tenggelam atau maghrib baru boleh buka, makan, minum silakan. Jadi startnya itu dimulai ketika dia tidur. Maka banyak yang keberatan, termasuk Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ketiduran tuh setelah isya. Setelah itu mendusir mohon maaf, berhubungan suami istri di malam. Malam-malam kan nggak boleh kalau udah tidur. Dia malah melakukan itu, lapor sama Nabi. Wahai Rasulullah, saya semalam melakukan seperti itu. Ternyata yang laporan seperti itu tidak hanya 1 orang, banyak yang kayak gitu. Turunlah ayat Uhilla lakum lailatas siyami rafathu minan nisa'i. Ayat 187 surat Al-Baqarah. Judulnya seperti itu. Jadi ada beberapa tahapan sampai sudah sempurna peraturan puasa dan kita melaksanakan itu. Baik, dan sekarang yang akan kita bahas adalah mengenai faman syahida minkum syahra, dan barang siapa yang menyaksikan bulan puasa dan bulan saum, bulan Ramadan, maka diwajibkan untuk mereka melaksanakan saum.
Hadis yang pertama dari kitab Siyam ini, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu ramadhana bisawm la taqaddamu ramadhana bisawmi yawmin wala yawmaini illa rajulun kana yasumu suman fal yasumhu muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali bagi orang yang terbiasa berpuasa, maka dibolehkan baginya untuk berpuasa. Hadis muttafaqun alaih. Jadi Rasulullah SAW bersabda, la taqaddamu Ramadhana bisawmi yawmin wala yawmaini. Janganlah kalian mendahulukan Ramadan dengan puasa 1 hari atau 2 hari. Illa rajulun kana yasumu suman fal yasumhu. Kecuali seseorang yang sudah terbiasa puasa, maka puasalah. Maksudnya ini adalah dilarangnya puasa 2 hari sebelum bulan Ramadan. Kalau bulan Sya'ban genap 30 hari, maka dilarang puasa di tanggal 29 30 bulan Sya'ban. Kalau bulan Sya'bannya 29 hari, maka dilarang puasa di tanggal 29. Ini kalau Sya'bannya sampai 29 hari, maka dilarang puasanya cuma 1 hari, yaitu tanggal 29. Tapi kalau bulan Sya'bannya genap 30 hari, maka dilarang puasa 2 hari, yaitu tanggal 29, tanggal 30. La taqaddamu bisawmi yaumin. Janganlah kalian mendahulukan puasa Ramadan dengan 1 hari puasa di bulan Sya'ban. Ini pengertiannya kalau Sya'bannya 29. Wala yaumaini, atau jangan dahului dengan 2 hari puasa di bulan Sya'ban kalau bulan Sya'bannya di 30 hari. Nah, gitu ya. Illa rajulun kana yasumu suman fal yasumhu. Kecuali bagi orang yang sudah terbiasa puasa, maka enggak apa-apa. Puasa di tanggal 28, 29, 30 enggak apa-apa. Kalau memang kebiasaan dia puasanya Senin Kamis, kebetulan tanggal 29-nya itu ketemunya di hari Kamis atau hari Senin. Gitu. Atau biasa orang itu puasanya puasa Daud. Kebetulan di tanggal 29 itu harusnya dia puasa. Artinya di sini dia bukan untuk melakukan puasa Ramadan, tapi sudah terbiasa melakukan puasa sunnah. Gitu ya. Seperti itu. Hadis selanjutnya, wa an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala man shoma al-yawma alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Dzakarahu al-Bukhari ta'liqan wa wasalahu al-khamsa wa sahhahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, ia berkata, barang siapa yang berpuasa pada hari yang melakukan atau hari ke-30 bulan Sya'ban, maka ia telah durhaka kepada atau menentang Abu al-Qasim atau Nabi Muhammad SAW. Hadis mu'allaq menurut riwayat Bukhari, hadis mausul menurut Imam 5, hadis sahih menurut riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Baik. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah ada orang yang ngomong bahwa kita tidak boleh melakukan puasa sunnah setelah
intasofa sya'banu fala tasumu. Apabila sudah lewat nisfu Sya'ban maka tidak boleh kalian melakukan puasa. Itu menurut Imam Syafi'i. Itu hadisnya sahih menurut beliau. Jadi yang bermadhab Imam Syafi'i biasanya tidak melakukan puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban. Tapi kalau masih ada orang yang memiliki puasa, maka lakukanlah puasa waktu itu setelah bulan Sya'ban. Terutama yang masih punya qada nih, bulan puasa yang tahun kemarin masih punya utang, wajib untuk mengqadanya di bulan ini. Meskipun itu sudah lewat nisfu Sya'ban. Ya. Karena Aisyah berkata, aku mengqada puasa itu setiap Sya'ban, tidaklah aku melakukan qada kecuali di bulan Sya'ban sampai Rasulullah SAW wafat. Jadi hari atau bulan terakhir untuk melakukan qada adalah Sya'ban ini, bulan Sya'ban. Yang tidak boleh itu adalah puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban. Tapi menurut ulama yang lain, termasuk Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, itu hadis yang dhaif. Yang hadis sahih itu yang tadi, jangan mendahului Ramadan dengan puasa 1 hari atau puasa 2 hari. Bagi orang yang tidak biasa melakukan puasa sunnah. Nah, hadis yang tadi dibacakan dari kamar biasa adalah barang siapa yang puasa ketika hari Syak, maka dia telah durhaka kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Amr bin Yasar ini membahasakan Nabi dengan Abul Qasim? Karena Abul Qasim ini Qasim ini putra Nabi yang sulung yang pertama. Jadi Sayyidina Qasim ini lahir sebelum masa kenabian. Beliau wafat ketika umur 2 tahun. Apa itu hari Syak? Hari yang diragukan. Hari yang diragukan itu adalah khusus tanggal 30 Sya'ban kalau cuaca pada saat itu sedang mendung atau dimungkinkan bulan sabit ini tidak terlihat. Ya, tidak terlihat. Jadi biasanya orang-orang melihat hilal itu adalah di tanggal 29 sore hari untuk memastikan besok itu sudah masuk bulan baru atau masih melanjutkan bulan ini. Nah, termasuk bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu adalah di tanggal 29-nya, mau tidak mau orang yang punya kapasitas keilmuan mengenai melihat bulan baru atau hilal itu harus melihat di sore hari itu pada asar, memantau bulan sudah terlihat atau belum, ya. Khusus hari Syak itu adalah tanggal 30 di bulan Sya'ban. Kalau hari tanggal 29 bulan Sya'ban itu keadaannya mendung sehingga tidak dimungkinkan terlihat hilal, maka besoknya itu termasuk hari Syak, hari yang diragukan. Misal hari ini tanggal 29 Sya'ban, kan hari ini orang pada mantau tuh, tapi keadaan sekarang itu mendung, tertutup awan, tertutup debu, si ufuk itu sampai tidak terlihat. Karena dulu itu belum ditemukan kayak teropong lensa gitu ya, masih dengan mata terbuka, mata telanjang melihatnya. Nah, dulu diajarkan oleh guru saya kalau ufuk di sana, dulu kan pada pasir, kalau enggak laut kan, pesisir pantai. Tidak ada objek yang menghalangi ufuk itu, baik itu pohon atau segala macam. Jadi ada dataran luas, kita lihat di situ, betul-betul ufuk itu segaris gitu. Ini dibentangkan si tangan kita kayak gini nih, ke ufuk, itu kan ufuk tuh, misalkan garis lurus ufuk. Nah, ini posisi adalah di atas ufuk.
Kalau bulan asal terlihat saja di 3 jari ini, kelingking atau jari manis atau jari tengah, maka itu sudah dipastikan masuk bulan baru. Dalam hal ini bulan Ramadan. Jadi itu utuh, jadi begini kita lihat gitu. Asal si bulan udah ada cahayanya aja gitu kan sabitnya. Di sini misalkan jari manis, itu sudah bisa dipastikan masuk bulan baru. Nah, itu dulu caranya. Orang yang berkapasitas untuk melihat dan menentukan bulan ini sudah terlihat apa belum, seperti itu orang dulu. Misal gini aja, oh ada tuh cahayanya, bulan sabit, ya, tinggal diumumin besok bulan baru masuk bulan Ramadan, seperti itu. Dan kalau yaumul syak itu khusus untuk kondisi yang memang tidak terlihat bulan ketika itu gara-gara mendung. Itu baru dinamakan yaumul syak, khusus tanggal 30 bulan Syawal. Ya. Gimana kalau seperti itu? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fa'in gumma alaikum." Kalau memang bulan baru itu tertutup dari kalian karena mendung, karena debu atau karena segala sesuatu yang tidak bisa terlihat, maka fa'in gumma alaikum dulu, maka genapkanlah, bahasanya gimana? Maka genapkanlah iddat Sya'ban 30, maka genapkanlah bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Maka terlarang puasa di tanggal 30 bulan Sya'ban itu. Kalau ada orang yang puasa di tanggal 30 Sya'ban itu, maka dia sudah durhaka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ada 6 hari yang terlarang untuk puasa kita di dalamnya. Yang pertama adalah ketika Idul Fitri. Kedua ketika tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah ya. Pas Lebaran. Idul Adha. Nah, yang ketiga, keempat, kelima kita dilarang puasa ketika tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Kita sebut itu hari Tasyrik. Yang keenam, jadi kita dilarang puasa tanggal 30 bulan Sya'ban kalau di hari itu mendung cuaca. Baik, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru fa in gumma 'alaikum faqdurulah muttafaqun 'alaihi wa Muslim fa in ughmiya 'alaikum faqduru lahu 30 wa Bukhari fa'akmilul 'iddata 30 walau hadis Abi Hurairah fa'akmilul 'iddata Sya'ban 30. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian semua melihatnya hilal Ramadan, maka berpuasa. Jika kalian semuanya melihatnya hilal Syawal, maka berbukalah, jangan berpuasa lagi. Dan jika awan menghalangi pandangan kalian dari hilal, maka perkirakanlah dengan hisab. Hadis muttafaqun alaih. Menurut riwayat Muslim disebutkan, jika awan menutupi pandangan kalian dari hilal, maka perkirakanlah, genapkanlah hitungannya dengan 30 hari. Menurut riwayat Bukhari disebutkan, maka sempurnakanlah hitungan menjadi 30 hari. Ya. Jadi di kita ada 2 versi, ada yang versi hisab, ada yang versi mata hilal, ru'yatul hilal. Ya, imkan ru'yatul hilal, begitu ya, kita sering mendengar tuh. Setiap akhir Sya'ban atau akhir Ramadan, imkan ru'yatul hilal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Kalau kamu melihat hilal, maka puasalah di situ. Wa
Wa idza ra'aitumuhu, maka jika kamu melihat hilal di bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan atau di awal bulan Syawal, itu maka kalian lakukan Idul Fitri. Wa'aikum ma'alaikum, maka jika yang kalian lihat itu tertutup oleh awan, faqduru lahu, maka perkirakanlah atau genapkanlah bulan tersebut jadi 30. Nah itu tadi. Pemerintahan kita, terutama Mabim gitu ya, itu kan tergabung dengan negara-negara yang ada di sekitar kita kan, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, gitu ya. Itu mereka sepakat bahwa bulan kalau sudah bulan terlihat itu imkan ru'yatul hilal, kemungkinan si hilal itu terlihat kalau sudah 3 derajat dan elongasinya 6,4 derajat. Ya. Jadi dari titik kita pantau sampai ke ufuk itu, dari ufuk, jadi si hilal itu sudah 3 derajat dari titik kita. Nah, baru imkan ru'yatul hilal, dimungkinkan hilal itu terlihat. Ini susah ya, Pak. Jadi bingung jelasinnya. Nggak ngerti Kita juga. kayak gitu ya. Jelasin kayak gini. Iya dah. Imkan ru'yatul hilal itu dimungkinkan si hilal itu terlihat. Syaratnya hilal itu mau terlihat kalau sudah 3 derajat dan elongasinya 6,4 derajat. Bingung kan elongasi apa? Elongasi apa? Itu apa elongasi? Elongasi itu Pak, jadi kalau matahari kan makin malam matahari makin ke bawah, ya kan? Makin ke bawah, bulan makin naik. Nah, sudut antara matahari dan bulan itulah elongasi. Itu harus 6,4 derajat. Jangan pakai Celsius ya. 6,4 derajat. Suhu panas. Nah itu, ini matahari, ini bulan. Nah derajat itu 6,4 derajat. Nah, kalau derajat yang 3 derajat itu adalah dari titik kita, dari titik kita ke ufuk. Jadi matahari itu ada di bawah, nah ke ufuk bulan udah 3 derajat. Nah itu imkan ru'yatul hilal, dimungkinkan si hilal itu terlihat. Nah itu bahaya. Oke pusing gitu kan. Nah mabis kayak gitu tuh. Oh ya sudah terlihat hilal. Harus praktek ya buatnya. Oh ya. Nah maka ditentukanlah mau tidak mau si bulan ini minimal harus 3 derajat, elongasinya harus 6,4 derajat. Itulah maka si bulannya sudah pasti akan terlihat. Atau imkan ru'yatul dimungkinkan si hilal ini terlihat. Tapi yang versi misal, andaikan menurut perhitungan si bulan sudah 1 derajat pun itu sudah termasuk bulan baru atau hilal. Kan sudah 1 derajat sudah masuk gitu kan. Kenapa kita nunggu 3 derajat? Itu menurut versi hilal. Muhammadiyah kan ambil ini, sehingga dia sudah punya kalender global. Jadi sudah bisa memastikan 5 tahun ke depan itu lebarannya kapan sudah bisa memastikan mereka. Sekarang pun ada dimungkinkan di tahun ini puasa atau saum kita berbeda antara Muhammadiyah dengan pemerintah. Muhammadiyah sudah menetapkan tanggal 18 Februari. Ya. Andaikan memang si bulannya tidak 3 derajat, atau 1 derajat pun sudah masuk bulan baru. Tapi pemerintahan masuk dengan mabis itu, Malaysia, Brunei, Singapura itu harus mensyaratkan 3 derajat, kalau masih 6,4 derajat itu baru terlihat hilal. Kenapa harus terlihat hilal?
ya ini mau tidak mau harus terlihat. Karena kata nabinya seperti itu. Apa kata nabinya? Apa kata Nabi? Ya tadi itu. Tidak ra'aitumuhu fasumu. Apabila kalian melihat hilal maka puasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Apabila kalian melihat hilal di bulan Sya'ban maka Idul Fitri. Alaikum alaikum faqdululah. Jadi kalau ketika tanggal 29 Sya'ban atau 29 Ramadan tertutup awan, maka genapkanlah Sya'ban menjadi 30 atau Ramadan ini menjadi 30 hari. Ya, izin Pak, saya agak ngaret sedikit supaya selesai mengenai rukyat hilal ini. Hadis berikutnya wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi Ibnu Umar dan ayahnya Umar bin Khattab, tarawih nasul hilal, manusia melihat hilal. Akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar, aku mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anni ra'aituhu, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku melihat hilal. Fasoma, maka Nabi puasa. Wa amara nasa bisyami, dan Nabi pun memerintahkan manusia untuk puasa. Wa Abu Dawud Hakim Ibad. Satu lagi, Wali bin Abbas radhiyallahu anhu, anna A'rabiyyan, sesungguhnya A'rabi ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inni ra'aytul hilala, ya Rasulullah, sesungguhnya aku melihat hilal. Faqala, maka Nabi bersabda, asyhadu an la ilaha illallah, apakah kamu bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah? Kata Arabi, qala na'am. Qala, Nabi bersabda, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kamu juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah? Qala, kata Arabi itu, na'am, ya, saya bersaksi. Qala, Nabi bersabda, fa'adhin bin nas ya Bilal, hai Bilal, umumkan kepada orang-orang ayyasumu ghadan, bahwa besok mereka harus melaksanakan sahur. Rawahu khamsah wa sahahu Ibnu Khuzaimah wa Hibban radhiyallahu Nasa'i bisalam. Itu Pak. Andaikan ada satu orang saja yang bersaksi melihat hilal ya di bulan Sya'ban, andaikan satu orang dan satu orang itu balik Islam dan adil, nah maka itu sudah cukup untuk menentukan bahwa sudah masuk bulan baru. Jadi ada orang yang hari ini, misalkan ini tanggal 29 Sya'ban, ada yang melihat satu orang, misalkan di Aceh lihat, saya sudah lihat hilal nih, tapi orang yang ada di Sumatera, ada yang di Kalimantan, yang di Timur-Timur, yang ini saya nggak lihat, ada gitu. Tapi satu orang itu lihat, tapi dia sudah bersaksi bahwa saya betul-betul melihatnya, nanti disumpah, dan maka itu sudah cukup untuk menentukan bahwa itu sudah bulan. Asal satu orang, nggak harus 2 orang, nggak harus 3 orang. Ya, sahabat Nabi. Ya, makanya Kementerian Agama di sini biasanya mengkonfirmasi siapa yang sudah lihat di Aceh dulu kan, karena yang paling lihat yang paling barat, ya kan? Di Aceh dulu, di Aceh belum, di Sumatera belum, Kalimantan belum, di Papua ada yang lihat. Oh saya lihat, benar lihat, benar, udah jadi puasa. Ya, atau tanggal 29 Ramadan saya lihat hilal, udah besoknya jangan puasa, Idul Fitri maksudnya. Gitu ya. Yang repot gak ada satupun yang lihat hilal, sedangkan opor sudah dimasak. Pernah lagi. Dari ribut seluruh Indonesia kayak gitu. Berantem loh kalau. Ya, itu Bapak-bapak, di dalam Allah Subhanahu wa taala. Ini biar tahu aja, meskipun kan kita nggak ada kecimpung di bidang ini. Jadi kita tahu bahwa ternyata dasarnya dari segi kita. Ternyata Muhammadiyah dasarnya ini. Muhammadiyah melakukan hisab karena dasarnya juga Al-Quran, yaitu surat Yunus ayat 5. Jadi kita jangan dengan sok-sokan gitu. Ternyata Muhammadiyah itu punya dalil. Dalilnya nggak tahu di Quran, gitu kan? Surat Yunus ayat 5. Itu bahwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa saya sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum